Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanuhari Katulistiwa dengan NIM 051001800103, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video kerja praktik pertama, di mana di sini saya akan menjelaskan temanya adalah konstruksi shear wall pada Rumah Sakit Umum Pakualaman, Serpong Utara. Latar belakang kerja praktik. Pembelajaran akademik merupakan salah satu kegiatan utama dalam perkuliahan yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa di perguruan tinggi pastinya. Baik mahasiswa yang sudah lulus dan akan bekerja, teori tidaklah cukup sebagai bekal dalam dunia pekerjaan, tetapi dibutuhkan juga kegiatan terjun langsung atau kegiatan kerja praktik tersebut, di mana kerja praktik merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik ya, karena bagi seorang teknik sipil itu adalah pekerjaannya yang di kemudian hari, bukan hanya di dalam ruangan, tapi juga harus berada terjun langsung di lapangan. Kerja praktik merupakan salah satu juga mata kuliah wajib di Teknik Sipil Universitas Trisakti dengan bobot 2 SKS dan menjadi syarat kelulusan atau memperoleh kelulusan akademik program studi strata 1 atau S1 di Teknik Sipil Universitas Trisakti itu sendiri. Pastinya kerja praktik juga memberikan manfaat dan tujuan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kerja praktik. Pertama pastinya agar mahasiswa memahami proses dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi dan mengaplikasikannya apa yang sudah dipelajari selama berada dalam kegiatan perkuliahan, belajar mengajar yang sudah dipraktekkan selama di perkuliahan, agar bisa dipraktikkan juga di dunia langsung gitu. Dan selanjutnya mendapatkan pengetahuan lebih rinci lagi ketika dalam proyek konstruksi, di mana pengetahuan yang sudah diberikan di kampus juga sudah cukup, tapi perlu juga pengetahuan lebih lanjut lagi mengenai di lapangannya. Selanjutnya juga dapat memberikan bayangan perbedaan antara dunia perkuliahan dan dunia kerja, sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman, pengetahuan, dan dapat mengatasi persaingan dunia kerja. Kerja praktik juga dijadikan sebagai wadah untuk menambah wawasan dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya dan mampu berkomunikasi dengan sesama ahli di bidang dunia konstruksi, di mana dengan kita menambah wawasan daripada pengalaman-pengalaman orang yang sudah berada jauh lebih lama daripada kita yang berterjun langsung pastinya akan memberikan pengetahuan lebih juga seperti itu. Maka selanjutnya saya di sini juga akan menjelaskan mengapa juga saya memilih topik ini. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pemilihan topik. Penduduk di Indonesia pertama-tama juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka akan semakin meningkatnya juga kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan gedung-gedung penunjang kegiatan masyarakat. Pastinya yang nyaman dan aman, terutama juga pada gedung rumah sakit. Aman dan nyaman sendiri jika kita artikan, mungkin kalau untuk dari segi teknik sipilnya kita membayangkan daripada struktur bangunan itu sendiri, yang dimana kita dapat meminimalisirkan efek dari gempa bumi tersebut. Dimana karena mengapa saya berbicara mengenai gempa bumi, karena Indonesia salah satunya merupakan wilayah yang rawan akan gempa bumi dan bangunan yang kita bangun di Indonesia ini bisa dibilang harus bisa bertahan selama mungkin, yang juga merupakan tugas daripada perencana struktur. Gempa merupakan beban lateral, maka perencana juga harus mempersiapkan struktur yang tahan akan hal itu, dan yang mampu adalah ya untuk menahan beban
lateral tersebut adalah shear wall, di mana shear wall emang salah satunya adalah untuk memperkuat bangunan, untuk juga bisa meminimalisirkan anggaran. Ya, setahu saya seperti itu. Di sini saya juga sudah memberikan gambar shear wall yang saya ambil dari Google yang sudah saya cantumkan. Ini salah satunya adalah gambar daripada shear wall. Itu adalah dinding geser. Shear wall sendiri nama lainnya adalah dinding geser. Selanjutnya, tujuan dari pemilihan topik ini sendiri. Secara detailnya adalah mahasiswa akan lebih tahu mengenai tahapan pembangunan gedung bertingkat. Bagaimana bisa? Karena pastinya sebelum akan pembuatan gedung bertingkat pasti ada tahapan-tahapan dari mulai fondasi sampai sudah jadi itu bangunan tersebut. Maka saya memberikan tujuan ini juga agar kita juga dapat lebih memahami pembangunan daripada gedung bertingkat. Mahasiswa dapat memahami struktur gedung bertingkat yang tahan akan gempa, di mana sesuai dengan topik yang saya pilih juga adalah mengenai shear wall. Shear wall juga salah satunya adalah untuk menahan daripada gempa tersebut. Dan yang terakhir adalah mengetahui metode pelaksanaan konstruksi. Dalam hal ini khususnya adalah metode pelaksanaan konstruksi daripada shear wall itu sendiri. Di sini saya memberikan contoh gambaran daripada konstruksi shear wall, di mana di sini ada gambar perakitan tulangan shear wall. Di sini saya mendapatkan gambar ini memang dari pembangunan daripada gedung rumah sakit itu sendiri, yang saya dapatkan sumbernya adalah dari staf Dinas Tata Kota Ibu Bunga Putri Debi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum daripada lokasi. Yang kita sama-sama tahu, rumah sakit juga sebelum saya masuk ke daripada lokasi ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai rumah sakit. Seperti yang kita tahu, di dalam rumah sakit terdapat banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami kesehatan yang kurang baik lah, dalam artian fisiknya yang sedang lemah. Maka dari itu juga itu sangat berbahaya jika bangunan rumah sakit tidak dapat bertahan selama mungkin. Itu salah satu alasannya juga mengapa harus juga terdapat bangunan tahan gempa ketika berada di dalam rumah sakit ini. Untuk itu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Rumah Sakit Umum Pakualanan Serpong Utara yang merupakan fasilitas kesehatan yang didirikan oleh Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berfungsi untuk menunjang fasilitas menunjang kesehatan warganya pastinya, dan juga merupakan salah satu fasilitas kesehatan daerah. Yang tadi saya jelaskan untuk menunjang kebutuhan masyarakat sekitar untuk berobat atau kebutuhan emergensi lainnya di bidang kesehatan. Lokasi proyek ini sendiri berada di Jalan Raya Serpong, Pakulonan, Serpong Utara. Lebih tepatnya juga di samping kantor Kelurahan Pakulonan, Tangerang Selatan. RSU Pakulonan, Serpong Utara juga dibangun dengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 dan 2019. Di sini juga saya mendapatkan foto memang bangunan ini yang sudah jadi, karena memang pada saat ini bangunan tersebut memang sudah jadi. Di sini saya dapatkan gambar tersebut dari saya menetapkan sumbernya di sini dari Republika. Seperti itu. Selanjutnya, batas-batas daripada proyek pembangunan RSU Pakulonan ini diantaranya di sebelah utaranya ada SDN Pakulonan, sebelah sini agak sebelah kanannya, kalau misalnya untuk sisinya di sebelah kanan, di sebelah belakangnya ada pemukiman warga, di sebelah kirinya adalah Jalan Raya Serpong sendiri, dan di sebelah depannya adalah merupakan Kelurahan Pakulonan dan Depo Bangunan. Selanjutnya data umumnya adalah pembangunan RSU ini
dimulai daripada tahun 2019 atau lebih tepatnya pada tanggal 25 Februari tahun 2019, dan ini berikut rincian proyek RSU Pakulanan Serpong Utara. Luas dari bangunan ini adalah 7.000 meter persegi. Pemilik atau owner daripada bangunan ini adalah pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Biaya konstruksinya adalah sebesar 89.708.582.000 rupiah. Instansi adalah Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota. Konsultan perencananya adalah PT Saritama Purnama. Perencana strukturnya adalah Insinyur Didi Sutardi dan kontraktornya adalah PT Jaya Semanggi Engineering. Baiklah, kita masuk kepada data teknis. Data teknis sendiri adalah pertama adalah fungsi dari bangunan ini. Seperti kita tahu, bangunan rumah sakit yang pastinya memiliki fungsi yaitu mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan baik secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Status tanah ini adalah milik pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Jumlah lantainya yaitu 6 lantai dan jenis konstruksinya adalah jenis bangunan beton bertulang. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.